Bayangkan kita kembali ke abad pertama. Kota Yerusalem sedang bergolak. Ada sekelompok orang yang percaya bahwa seorang tukang kayu dari Nazaret, Yesus, adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan di tengah gejolak itu, muncul seorang pemuda cerdas, ambisius, dan sangat taat pada hukum Taurat. Namanya Saulus dari Tarsus. Dia bukan siapa-siapa bagi pengikut Kristus. Sebaliknya, dia adalah ancaman terbesar mereka. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3 mencatat, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itulah awal kisahnya. Tapi justru disitulah Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya yang besar. Suatu hari Saulus berkuda penuh semangat untuk menangkap pengikut Kristus di Damsyik. Tapi di tengah jalan, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Sebuah cahaya dari langit menyilaukan matanya. Ia terjatuh, dan ia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Bingung dan takut ia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Itulah titik baliknya. Saulus yang dahulu menganiaya, kini justru dipanggil oleh Kristus sendiri. Tapi pertanyaannya muncul, apakah benar Saulus yang kini dikenal sebagai Paulus adalah seorang rasul? Mari kita lihat bagaimana Paulus sendiri menjelaskan panggilannya. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan dari manusia, bukan juga oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Paulus menekankan bahwa kerasulannya bukan hasil pengangkatan manusia. Ia tidak menjadi rasul karena sidang jemaat memilihnya, atau karena murid-murid Yesus menunjuknya. Ia menjadi rasul karena Yesus Kristus secara langsung menampakkan diri dan memanggilnya. Galatia 1 ayat 11-12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil menurut manusia, sebab aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi oleh penyataan Yesus Kristus. Ini penting. Paulus tidak sekedar menerima ajaran secara turun-temurun. Ia mengalami penyataan pribadi dari Yesus yang bangkit, dan pengalaman ini diakui bukan hanya oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh rasul-rasul lainnya. Ada yang berkata, tapi Paulus tidak pernah berjalan bersama Yesus selama pelayanannya seperti Petrus, Yohanes, dan yang lain. Benar. Tapi lihat apa yang terjadi dalam Galatia 2 ayat 9. Dan setelah Yakobus, Kefas, Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, mengetahui kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, mereka berjabat tangan sebagai tanda persekutuan dengan aku dan Barnabas. Jadi para rasul besar itu mengakui pelayanan dan kerasulannya. Mereka tidak memperlakukan Paulus sebagai orang luar. Lalu tanda apa yang menunjukkan bahwa seseorang adalah rasul? Salah satu ciri rasul sejati adalah kuasa dan tanda mujizat, serta buah pelayanan yang sejati. 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku seorang rasul telah nyata di antaramu, yaitu tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa yang ajaib. Paulus menunjukkan bahwa pelayanan kerasulannya disertai kuasa dari Roh Kudus. Ia mengadakan mujizat. Ia membangkitkan orang mati dengan kuasa Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 9-10. Ketika Eutikus jatuh dan mati, Paulus membangkitkannya. Dengan kuasa Tuhan ia mengusir roh jahat. Ia menyembuhkan. Lebih dari itu, Paulus menghasilkan jemaat-jemaat yang kuat di seluruh dunia Romawi. Dari Korintus ke Galatia, dari Efesus ke Tesalonika, Paulus menanam benih Injil yang bertumbuh hingga sekarang. Tapi mungkin bukti terbesar dari kerasulan Paulus adalah hidupnya sendiri. Siapa yang akan rela menderita sebegitu rupa jika bukan karena panggilan ilahi? 2 Korintus 11 ayat 23-28 mencatat penderitaannya. Dipenjara lebih banyak, didera di luar batas, sering dalam bahaya maut, 5 kali disesah 39 cambukan, 3 kali didera,
1 kali dirajam batu, 3 kali mengalami karam kapal. Apa motivasi Paulus menjalani semua itu? Bukan uang, bukan kemuliaan dunia, tapi karena ia tahu siapa yang memanggilnya. 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus bukan hanya mengabarkan Kristus, ia hidup untuk Kristus dan akhirnya mati untuk Kristus. Jadi siapa Paulus? Ia bukan sekedar penulis surat-surat perjanjian baru. Ia adalah rasul pilihan yang dipanggil oleh Yesus sendiri, bukan karena ia layak, tetapi karena kasih karunia dan kabar baiknya. Allah yang memanggil Paulus adalah Allah yang sama yang memanggil kita. Mungkin kita tidak mengalami cahaya di jalan seperti Paulus, tapi kita semua dipanggil untuk mengenal Kristus dan menjadi saksinya. Jangan anggap remeh panggilan itu. Karena seperti Paulus, kita semua dipanggil untuk berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia 2 ayat 20. Tuhan Yesus memberkati.